Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, dalam seri yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana konsekuensi orang yang menolak hadis yang telah dinyatakan sahih oleh para ulama. Kalaulah orang yang menolak suatu hadis setelah dia dinyatakan sahih oleh para ulama, demikian berat konsekuensinya, bahkan dianggap oleh para ulama sebagai orang yang mendustakan Nabi alias kafir, maka demikian pula seseorang yang berdusta atas nama Nabi atau sengaja memalsukan hadis juga tidak kalah berat konsekuensinya. Merekayasa suatu hadis dan menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan maupun melakukannya, termasuk perbuatan berdusta atas nama Nabi. Nabi SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang artinya, sesungguhnya kedustaan atas namaku tidaklah sama dengan kedustaan atas nama orang lain. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia memesan tempat tinggalnya di neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, nomor 1229. Nabi SAW juga bersabda, "La takdzibu alayya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena barang siapa berdusta atas namaku, hendaklah dia masuk ke neraka. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 106. Termasuk yang berbahaya dalam masalah ini ialah ketika seseorang sengaja menyampaikan hadis yang diduganya sebagai hadis palsu, walaupun bukan dia yang memalsukan. Nabi SAW bersabda, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadhibain." Barang siapa menyampaikan suatu hadis dariku yang disangkanya, yang dia sendiri sudah menduga itu adalah hadis palsu, berarti dia termasuk salah seorang pendusta. Demikian menurut Imam Muslim, atau demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Bahkan ada sejumlah ulama yang mengkafirkan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya mengatakan, yang artinya, jika ada yang mengatakan, bukankah berdusta adalah kemaksiatan yang haram, kecuali bila mengandung maslahat, seperti dalam rangka mendamaikan dan yang semisalnya. Sedangkan setiap kemaksiatan terancam dengan siksa neraka. Lantas apa yang membedakan antara berdusta atas nama Rasulullah dengan berdusta atas nama yang lain? Apakah yang membedakan dari segi ancamannya? Jawaban atas pertanyaan ini ada dari dua sisi, kata Ibnu Hajar. Yang pertama, kedustaan atas nama Rasulullah bila disengaja maka pelakunya dianggap kafir oleh sebagian ulama. Di antara yang berpendapat demikian alias yang mengkafirkan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi adalah Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnul Munayyir, dan alasannya, ketika seseorang berdusta atas nama Nabi bahwa beliau menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram, misalnya, maka kedustaan ini berkaitan erat dengan penghalalan apa yang diharamkan. Sedangkan menghalalkan apa yang diharamkan, ini termasuk kekufuran. Akan tetapi, alasan Ibnul Munayyir ini perlu ditinjau ulang, karena mayoritas ulama justru berpendapat bahwa orang yang berdusta atas nama Nabi, yang sengaja berdusta atas nama Nabi, tidak dianggap kafir kecuali bila orang tersebut meyakini bahwa kedustaan tersebut hukumnya boleh. Yakni selagi orang yang memalsukan hadis atas nama Nabi itu menyadari bahwa perbuatannya ini adalah dosa, maka dia tidak dianggap sebagai orang kafir. Namun jika dia telah menganggap boleh berdusta atas nama Nabi, maka dia berarti menghalalkan kedustaan yang itu diharamkan dalam Islam. Apalagi kedustaan atas nama Rasulullah yang sangat
berat hukumannya. Barulah ketika itu dia dianggap sebagai orang yang kafir. Alasan yang kedua, mengapa kedustaan atas nama Nabi itu lebih berat ancamannya adalah karena kedustaan atas nama Rasulullah tergolong dosa besar, sedangkan kedustaan atas nama orang lain tergolong dosa kecil. Jadi jelas berbeda. Walaupun pelaku kedua kedustaan tadi sama-sama terancam masuk neraka, namun tidak berarti bahwa tempat maupun tempo tinggalnya dia di neraka harus sama. Karena ketika Nabi mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia memesan tempat duduknya atau tempat tinggalnya di neraka, ini mengisyaratkan bahwa orang yang bersangkutan akan tinggal dalam waktu yang lama. Bahkan zahirnya mengesankan bahwa dia tidak akan keluar dari neraka, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan tempat tinggal lain bagi orang tersebut selain neraka. Hanya saja kita mendapatkan sejumlah dalil qat'i yang menunjukkan bahwa yang kekal dalam neraka hanyalah orang-orang kafir atau yang sederajat dengan orang kafir. Sedangkan Nabi sendiri membedakan antara orang yang berdusta atas nama dirinya dengan yang berdusta atas nama orang lain. Demikian penjelasan Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Barinya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.